Gunung Panas Bahrain National Stadium sejatinya akan jadi saksi kembalinya Serdadu Garuda berjuang meraih mimpi ke Piala Dunia, di mana pasukan Shin Taeyong benar-benar bertekad ingin membungkam sang tuan rumah Bahrain yang konon katanya punya siasat licik. Terlebih, sejarah masa lalu yang kelam tak kalah kita pernah dihajar 10-0 juga menjadi landasan mengapa laga ini terasa begitu emosional bagi pemain ataupun Shin Taeyong itu sendiri yang sampai melongo saat tahu realita itu. Seperti janji Mesilgars yang bertekad balaskan dendam, pasukan Garuda benar-benar siap tempur, termasuk Maarten Pas yang meskipun sempat menjalani latihan terpisah, tapi ia merasa sangat siap buat main. Yap, semangat 45 ditambah modal apik usai menahan 2 langganan Piala Dunia di 2 laga awal, membuat Jesus dan kolega merasa udah gak sabar melabrak pasukan dari tanah mutiara Teluk Persia. Sesuatu yang kemudian membuat media Jepang, yakni Football Channel, merasa Indonesia sangat bisa untuk mengalahkan Bahrain. Terlebih menurut media tersebut, cara Indonesia dalam membangun kekuatan dinilai terlalu frontal. Namun juga terbilang keren karena hasilnya pun terlihat. Sehingga media tersebut meyakini kalau Arab dan Australia boleh saja jadi rival terbesar Jepang, tapi Indonesia sejatinya adalah ancaman paling nyata yang bisa mengejutkan kapan saja. Kurang lebih 1 dekade lalu, mungkin kita akan benar-benar cuek ketika jadwal timnas Indonesia keluar. Gimana enggak? Tiap ketemu lawan terutama yang levelnya Asia, jujur aja 99% dari kita pastinya mikir moga-moga nggak kebantai. Walaupun ujung-ujungnya ya kebantai juga sih. Bahkan saat ketemu Thailand sama Vietnam aja, kita sering merasa jiper duluan. Tapi sekarang siapa yang nyangka? Laga timnas Indonesia bahkan lebih dinanti dari laga final Liga Champions buat publik tanah air. Begitupun kami, sekarang ini nggak henti-hentinya kami merasa bangga untuk terus memberitakan soal perkembangan timnas Indonesia. Bukan soal menang kalah, tapi lebih ke soal progres tim ini yang benar-benar kelihatan nyata. Sehingga ketika ada narasi-narasi kocak dari para 7 pendekar sakti penghujat STY dan naturalisasi, kami pun tak segan gitu loh buat jadi buzzer yang dibayar melalui permainan indah dari timnas Indonesia. Yap, jelang laga melawan Bahrain, diketahui pasukan Garuda udah benar-benar siap tempur. Di mana itu dibuktikan dengan enjoynya para pemain saat menjalani sesi latihan. Meskipun ada juga momen ketika Maarten Pas yang tampak latihan sendiri, namun ia menegaskan sangat siap buat main dan memberikan yang terbaik bagi Indonesia. It's like we see it day by day. Today was the first time I put my gloves back on and felt good. And I want to help the team. But the team is most important, so if I'm healthy enough and I can help the team as much as I can, I think I want to do it. And if that not is the case, then not. So we see that. Ya, berkaca dari apa yang dikatakan oleh Maarten, memang secara kondisi ia siap. Namun di sisi lain, Coach Shin sendiri dalam wawancara berbeda mengatakan kalau kemungkinan Maarten buat tampil masih 70%, tergantung dari hasil akhir pemeriksaan tim dokter. Meskipun begitu, tak sedikit pula yang meyakini kalau ini adalah bentuk taktik dari Coach Shin agar Bahrain pun tak bisa menerka-nerka kalau posisi kiper pun juga bisa masuk ke dalam analisis tim lawan. Misal yang main Maarten, berarti Bahrain kemungkinan besar nggak akan sering melakukan spam crossing. Mengingat Maarten yang punya tinggi 191 cm. Tapi kalau yang main Hernando atau Nadeo, kemungkinan Dragan Talajic akan lebih menekankan permainan semacam itu. Karena ia melihat potensi kelemahan yang ada dalam duel udara. Apalagi ia juga pasti melihat track record Hernando ketika dihajar Australia 4-0 di Piala Asia. Lalu Nadeo saat dihajar Irak 5-1 di round 2. Atas dasar itulah wajar jika Coach Shin kayaknya emang memilih untuk tidak memberitahukan detail soal siapa kiper yang akan main. 경기 뛸 수 있는 가능성은 지금 현재 우선 한 70%? 그렇지만 오늘 내일 지켜보고 시합날 결정할 것이다.
아니 그렇게 심각한 거 아니고 선수 보고 차면서 내가 판단할 것이니까. 뭐 그렇게 걱정 안 해. Sementara itu, Masil Gers yang awalnya juga sempat menjalani latihan terpisah karena datangnya agak akhir, diketahui juga sangat siap kendati kita semua paham. Ini pemain pasti capek banget gitu loh. Bayangin aja, tanggal 4 ia main full lawan Fenerbahce di Europa League. Lalu tanggal 6, Mace main full saat melawan Feyenoord dan tensinya ketika itu tinggi. Habis itu langsung OTW jauh ke Bahrain. Jadi wajar jika Koshin pastinya nggak mau ambil resiko dan memilih menunggu keputusan dari tim dokter terkait kebugaran Masil Gers. Meskipun begitu, Mace sendiri menegaskan kalau ia sangat siap buat bermain. Apalagi setelah ia tahu kalau Indonesia pernah dihajar Bahrain 10-0, yang sampai-sampai cerita itu juga bikin Koshin melongo nggak karuan. Pastilah membuat semangat Mace bertambah 2 kali lipat dan ia juga berharap kalau supporter Indonesia bisa terus berteriak lantang selama 90 menit karena itu juga pastinya sangat berarti. I hope so. I hope he trusts me. I think the coach and the players, everyone knows what my qualities are. Yes, man. As you see, look, this is what I talk about the team. Everything is like social, but about the game, I hope I will make my debut. I hope I can give the team some extra, and I think we have good chances against Bahrain. Di sisi lain, media Jepang bernama Football Channel merasa kalau peluang Indonesia buat mengalahkan Bahrain sangatlah besar. Bahkan media tersebut juga tak segan menilai kalau cara Indonesia dalam membangun kekuatan dianggap terlalu frontal, namun keren karena hasilnya pun terlihat nyata. Atas dasar itulah, media tersebut menilai boleh saja Arab dan Australia statusnya adalah rival besar bagi Jepang. Tapi ancaman nyata sesungguhnya sejatinya malah berasal dari Indonesia. Apalagi menurut kabar yang ada, PSSI sejauh ini masih terus berupaya menambah kekuatan dalam diri Kevin Dix, Jero Redewald, Mauro Zelstra, dan Miliano Jonathans. Perhatian cenderung terfokus pada tim Arab Saudi yang merupakan rival terbesar Jepang di Asia dan tentu saja Australia yang juga merupakan tim kuat. Tapi mungkin Indonesia lah yang benar-benar akan menjadi ancaman nyata bagi Jepang, tulis media tersebut. Kalau peluang Indonesia buat ambil poin di Bahrain sangat terbuka. Meskipun secara head to head, kita emang kalah gitu loh. Diketahui dari total 7 kali pertemuan, Bahrain mampu menang 3 kali, sedangkan Indonesia baru menang 2 kali. Sisanya 2 kali berakhir seri. Dan kita juga pernah punya catatan kelam dibantai 10-0. Namun biar bagaimanapun, kita juga punya catatan bagus saat mengalahkan mereka di Piala Asia 2007 dengan skor 2-1. Nah, yang jadi pertanyaan, dengan materi pemain yang ada, kira-kira Koshin ini mau main kayak gimana ya? Kan gitu. Kalau kami boleh berpendapat, kemungkinan Koshin tetap akan mempertahankan formasi sebagaimana ketika melawan Arab Saudi dan Australia. Yap, formasi 5-4-1 saat mode bertahan atau 3-4-3 saat mode menyerang. Dinilai akan jadi pola yang akan tetap dipakai oleh Koshin. Bedanya mungkin karena Koshin menargetkan kemenangan, maka secara taktik ia akan lebih berani main dengan garis pertahanan tinggi dengan mode counter pressing dan fast build up. Kedatangan Masil Gers diharapkan bisa menambah kokohnya benteng pertahanan bersama Jesus dan Rizky Ridho atau siapapun nantinya yang akan dipercaya oleh Koshin buat main di posisi tersebut untuk menciptakan benteng bersama Martin Pas sebagai kiper dengan catatan kalau ia dimainkan. Kemudian dengan pola counter pressing dan fast build up, diharapkan para pemain Indonesia bisa merebut bola dengan cepat untuk kemudian secara sat-sat mengirim bola ke depan. Dan disinilah peran dua gelandang di tengah sangat penting, sebab dibutuhkan satu pemain dengan kemampuan merebut bola yang bagus, serta satu pemain lainnya yang dinilai punya kemampuan passing dengan akurasi tinggi. Nah, untuk posisi ini sejatinya kami lebih memilih duet Nathan dan Tom Haye. Sebab kalau Ivar dan Tom yang main, bisa dibilang kita nggak punya sosok ball winning di tengah alias ya setipe semua.
Lalu buat posisi wingback, seperti biasa di kiri Kelvin Verdonk dan kanan Sandy Walsh. Dan 3 di depan, Rafa di kiri, Eliano di kanan, serta Wahaji sebagai false nine adalah opsi paling masuk akal. Khusus Eliano, adik Tiani Reinders itu terkenal sangat tangkas dalam mengobrak-abrik pertahanan lawan. Ia bisa melakukan dribble ciamik, melepas tembakan akurat, maupun turut terlibat dalam meningkatkan intensitas umpan. Intinya, kemampuan Eliano inilah yang bisa membuat Indonesia akan lebih variatif dalam menyerang. Yap, terlepas dari apapun, pokoknya kita harus optimis timnas Indonesia punya kualitas buat menang. Meskipun di satu sisi, kita juga nggak boleh terlalu pede, karena bagaimanapun Bahrain juga tim yang nggak lemah-lemah amat. Nah, secara khusus, back-back timnas Indonesia patut mewaspadai duo Mahdi dari Bahrain, yakni Mahdi Abdul Jabbar dan Mahdi Al-Humaidan. Sebab keduanya kini sedang gacor di liga domestik bersama klubnya, Al-Qaldiyah. Tanya duo Mahdi saja. Timnas juga harus mewaspadai top skor sepanjang masa Bahrain, yakni Ismail Abdul Latif, di mana penyerang kawakan 38 tahun tersebut yang sudah mencetak 46 gol dari 126 caps tersebut telah comeback dari cedera. Jadi pastinya itu akan menambah kepercayaan diri mereka. Belum lagi soal drama-drama pemain Bahrain, yang seperti tim Timur Tengah pada umumnya buat memprovokasi lawan, atau kelakuan supporter mereka yang kita tahulah gimana. Dan sudah pasti yang patut jadi perhatian soal wasit yang akan memimpin laga juga dikhawatirkan akan menjadi masalah. Pasalnya, seluruh perangkat wasit yang akan memimpin laga tersebut berasal dari negara Asia Barat, yang notabene benua tempat Bahrain berasal. Ya, istilah kasarnya satu federasi lah. Diketahui laga Indonesia melawan Bahrain akan dipimpin oleh wasit asal Oman, Ahmed Al-Kaf, yang akan dibantu oleh asisten wasit Abu Bakar Al-Amri dan Rashid Al-Ghati dari Yaman. Sementara Abdullah Al-Kandri dari Kuwait bertugas sebagai wasit VAR. Meskipun AFC tidak melanggar regulasi, namun penunjukan tersebut dianggap akan berat sebelah oleh publik Indonesia. Sebab kekhawatiran publik Indonesia tersebut bukan tanpa bukti. Karena bagaimanapun, wasit berusia 41 tahun tersebut memiliki rekam jejak yang patut diwaspadai. Salah satu momen kontroversialnya terjadi pada Piala Asia U23 2020. Ketika itu ia memimpin laga antara Arab Saudi versus Thailand, yang memberikan penalti kontroversial bagi Arab Saudi melalui bantuan VAR. Keputusan tersebut membuat Arab Saudi yang notabene sesama negara dari Asia Barat meraih kemenangan tipis 1-0. Pokoknya, timnas harus siap menghadapi semua hal yang ada baik teknis maupun non-teknis. Jangan terprovokasi, atau kalau bisa, buat mereka emosi sendiri, sehingga bisa membuat permainan mereka rusak. So, semoga berhasil. Doa kami selalu menyertai pasukan Garuda. Sekali lagi, hati-hati siasat licik Bahrain, oke? Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.